Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap sehat, tetap semangat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, pada kesempatan pada malam hari ini, sebelum PA kita mulai, saya bersama Ibu Sri Harningsih sebagai pembawa firman dan Mas Andi sebagai musisi kita. Baiklah, kita mengawali PA pada malam hari ini. Kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, kita bersatu di dalam doa akan kami hantarkan. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji syukur serta terima kasih atas penyertaan-Mu. Sehingga pada malam hari ini ya Bapa, kami semua bisa mengikuti PA meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Untuk jalannya PA pada malam hari ini ya Bapa, kiranya Bapak pimpin, Bapak tuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan NKB 128 bait yang pertama. Kepada Allahku di barat
selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Sri Harningsih. Kepada Ibu Sri Harningsih kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ibu Lestari yang sudah mengawali acara pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Doa kita mulai. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik dan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai sehingga kami dapat berkumpul biarpun melalui media pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami, jamah hati kami, dan beri kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Hanya kami serahkan ya Tuhan acara PA pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, PA pada malam hari ini terambil dari Kejadian 27 ayat yang ke-40 yang demikian firman Tuhan. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Itulah firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 27 ayat 40. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, PA pada malam hari ini diberi judul Ku Berserah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, di dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari bekerja dan berusaha selama kita masih hidup di bumi ini. Kita harus tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, kebutuhan sehari-hari. Walau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita harus percaya. Jadi usaha kita dengan cara apapun Tuhan pasti akan memberkati dan akan melimpahkan berkat kepada kita, dan kita juga akan bisa keluar dari ketidakmampuan kita karena kita seringkali merasa khawatir bisa tidak ya di dalam kesulitan yang seperti ini. Bisa tidak kita keluar dari ketidakmampuan? Rasa khawatir kita pasti akan ada seperti itu. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dan akhirnya berkat Tuhan akan mengalir dengan berbagai macam usaha yang kita lakukan. Asalkan kita tidak merasa khawatir, tidak malas, dan tetap berusaha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Itu pasti. Manusiawi merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita akan merasa sedih, tertekan di dalam keadaan yang seperti ini.
kita merasa tidak bisa berusaha karena banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah yang harus kita laksanakan. Adanya PPKM, itu yang harus kita lalui, kita laksanakan, kita taati, karena semuanya itu demi kebaikan kita semuanya. Pemerintah mengadakan peraturan itu untuk kebaikan kita bersama. Bahkan seringkali kita juga merasa gagal dalam usaha kita. Itu tadi karena misalnya kita berusaha tapi ada PPKM, harus ada aturan jam sekian harus tutup kalau yang berjualan. Itulah bermacam-macam peraturan yang ada dan harus kita taati. Bahkan kita merasa gagal dalam usaha itu, jangan tinggal diam. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima janji Tuhan yang akan memberikan segala apa yang kita minta dan akan memelihara hidup kita selama kita hidup dan mau berusaha. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku, jangan merasa kita tidak bisa kalau kita belum mencoba untuk melakukannya. Semua itu perlu usaha, perlu dicoba. Sekalipun usaha yang kita lakukan dalam keadaan sulit dan juga terhimpit pada saat ini dalam situasi pandemik ya, semuanya merasakan. Dan semuanya itu menyulitkan kita untuk bekerja dan berusaha. Dari segala aktivitas pun kita juga harus dijaga. Hendaklah kita jangan mengeluh dengan semuanya itu. Kita tidak hanya sendirian. Kita tetap bersama Tuhan. Jangan mudah kita bersungut-sungut. Marilah kita pakai tenaga dan pikiran kita untuk selalu bersyukur. Dan kita upayakan apa yang terbaik meskipun dalam kesulitan. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan. Percaya pasti bisa. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan percaya kita bisa melampaui dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, janganlah kita mudah putus asa dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Marilah kita tetap berusaha sekuat tenaga kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita. Biarpun usaha kita itu bermacam-macam. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita. Pekerjaan kita, baik itu usaha kecil, usaha yang besar ataupun juga pegawai negeri, sebagai pendidik, semuanya berusaha dan semuanya itu menerima dampak dari pandemi ini. Pekerjaan kita pastilah semuanya akan berhasil. Apapun yang kita terima, kita syukuri. Jadi berkat Tuhan itu bukannya hanya merupakan suatu kebahagiaan saja, tapi kesulitan, sakit penyakit itu merupakan berkat-berkat Tuhan yang harus kita syukuri dan kita terima. Karena dalam hidup ini kita pasti akan berjumpa dengan kesulitan. Kadang kesehatan kita terganggu, itu pun kita sudah mengeluh. Kita sudah
menyalahkan Tuhan seringkali seperti itu. Atau apa saja yang mengganggu pikiran kita. Sehingga kita sulit tidur pada malam hari karena banyak pikiran. Ketika semuanya itu terjadi, akankah kita terus mengarungi samudera kehidupan ini atau tenggelam saja? Karena kita telah lelah dengan kesulitan yang banyak kita alami. Bapak Ibu, hidup ini adalah polanya. Saat Allah mencurahkan rahmat atas kita, kenangkanlah saat-saat sulit. Justru menjadi titik balik membuat hidup kita akan lebih baik. Jadi Tuhan menempa kita. Tuhan mencobai kita. Itu merupakan pola hidup. Justru akan menjadi lebih baik semuanya saat kita bisa menerimanya. Perhatikanlah, ratusan kesulitan pernah kita alami tanpa membuat kita jatuh. Apa sebabnya? Tuhan yang akan menopang kita. Nah, makanya kita harus menjadi orang yang lebih bijak. Bahkan kemampuan kita bertahan hidup akan meningkat kalau kita dibuat oleh Tuhan menderita dan harus selalu berusaha, tidak hanya menerima enaknya saja. Bahkan kemampuan kita bertahan hidup akan meningkat dan akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Allah itu penyayang, terkadang meletakkan kita pada musibah, dalam sakit penyakit. Apa sebabnya? Supaya kita lebih tajam menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau kita sudah seringkali mengalami kesulitan, kita akan terbiasa. Jadi kalau misalnya kita terhimpit, kita dalam kesulitan, kita di dalam merasa kesengsaraan, itu kita sudah biasa. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena apa? Kita sebagai orang percaya, Tuhan pasti akan menolong. Pasti Tuhan akan memberikan kita, semuanya akan lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita juga dalam pekan pendidikan Kristen atau Pepenkris ya. Marilah Bapak Ibu semuanya yang mempunyai anak-anak, jangan kita sering menggerutu di dalam membantu anak-anak di dalam belajar di rumah karena situasi harus demikian. Bapak Ibu guru di rumah ataupun di sekolah itu juga akan lebih sulit. Karena apa? Harus memberikan pelajaran anak-anak melalui media atau HP, dan HP pun itu tidak semua anak juga mempunyai sendiri-sendiri. Makanya orang tua harus berperan aktif di dalam pendidikan anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita membantu anak-anak di dalam belajar karena situasi yang baru seperti saat ini dengan adanya pembatasan ya, karena kita tidak boleh berkumpul sehingga anak-anak belajar dari jarak jauh. Itu diharuskan seperti itu. Ya, sebagai orang tua kita juga harus maklum. Jangan hanya menyalahkan dari sisi saja. Bapak Ibu guru pun biarpun dalam saat-saat seperti ini itu tetap bekerja. Bahkan bekerja itu lebih sulit. Karena apa? Sering
Kalau sudah memberikan pelajaran, memberikan ulangan, itu juga harus mengoreksi, dan koreksi itu kalau lewat HP Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Tulisannya itu kecil-kecil tambah pusing. Itu Bapak dan Ibu guru, dan makanya kita marilah bekerja sama, ya, sehingga anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita bisa tetap berjalan dengan baik. Kita memang harus mau berkorban waktu, pikiran, dan juga materi. Karena Bapak Ibu yang bekerja, nanti pulang bekerja masih harus mengurus anaknya, ada PR atau tidak, ada tugas. Nah, inilah bentuk kerjasama kita untuk pendidikan anak-anak kita semuanya. Kita percaya dalam masa kesulitan ini akan cepat berakhir, dan Tuhan akan memberkati usaha kita demi anak-anak kita semuanya. Karena orang tua juga bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anaknya. Dalam memasuki pekan pendidikan Kristen, kita perlu mengusahakan untuk keberlangsungan dan kemajuan pendidikan Kristen di seluruh bumi sebagai sarana pekabaran Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam kitab Kejadian 27 ayat 40 itu menceritakan tentang Esau yang sudah kehilangan hak kesulungannya, harus juga melewati proses pembentukan dari Tuhan. Itu makanya kalau kita juga harus ditempa oleh Tuhan, bekerja, berusaha, itu sama dengan Esau. Dan kalau dia setia dan taat ketika diproses dalam hidup ini, pastilah akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Namun yang pasti kita tidak terlepas dari pimpinan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menopang dan menyertai langkah hidup kita. Tuhan memproses kita, pasti ada maksud tertentu dalam hidup kita. Apa proses itu? Pasti akan lebih baik dan lebih indah di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya, proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya, marilah kita rasakan bersama. Kita syukuri, kita tetap mengusap syukur. Jangan hanya berhenti sampai di sini saja. Kita tetap berusaha, Tuhan pasti akan memberkatinya. Amin. Marilah setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita dimampukan oleh Tuhan dan kita bisa melampaui semuanya itu. Kita berdoa, kita doa syafaat bersama-sama. Marilah kita hantarkan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah kami terima dan kami dengarkan pada saat ini, sehingga mengajarkan kepada kami untuk bisa mengerjakan apa yang kami kerjakan dan tetap selalu berusaha dalam situasi apapun dengan sekuat tenaga, sehingga kami dapat melakukannya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami bisa bersandar dan minta kekuatan dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kami percaya pasti ada jalan keluar dan solusi dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Tuhan akan selalu memberkati setiap pekerjaan kami. Kau akan membuat kami berhasil
sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuntunlah kami di dalam aktivitas kami ya Tuhan, sehingga kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur dan meminta untuk anak-anak kami semuanya di dalam pendidikannya Tuhan, Engkau berkati. Berikanlah anak-anak kami kepandaian, berikanlah anak-anak kami untuk tetap semangat di dalam belajar, sehingga anak-anak kami dapat berhasil biarpun pendidikan dengan jarak jauh ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami akan tetap bisa belajar dengan baik dan menghasilkan nilai yang baik. Ya Tuhan, apabila ada Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini juga ada yang sakit, Tuhan kiranya jamah, Tuhan sembuhkan. Berikanlah semangat dan sukacita bagi saudara kami yang dalam kondisi lemah dan putus asa. Bangkitkanlah iman mereka dan kuatkanlah mereka untuk selalu dan tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Yang sedang bermasalah, berikanlah jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam kami berdoa terselip dosa kesalahan kami, Tuhan mau mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan Ibu Lestari. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Herningsih yang sudah membawakan renungan PA pada malam hari ini. Kiranya kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum PA pada malam hari ini kita akhiri, marilah kita menyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari
Marilah PA pada malam hari ini kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur serta terima kasih ya Bapa. Bapa sudah pimpin pada acara PA pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selamat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang telah mengikuti PA pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di PA minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.